Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bertemu lagi pada malam yang berbahagia ini. Baik, pada taklim diniyah malam hari ini kita akan membahas tentang siwak ya, atau di kitabnya itu bisa kalian buka, ada faslun fi istimali alati siwak. Siwak itu merupakan salah satu alat untuk kesehatan ya. Artinya dengan bersiwak maka kesehatan gigi kita itu akan selalu terjaga. Lah sekarang itu siwak bisa setara dengan sikat gigi. Sikat gigi itu juga merupakan hal yang mendapatkan kesunahan bersiwak. Baik, kita mulai saja taklim malam ini. Siap-siap ya. Ayo semuanya dibuka kitabnya. Faslun fi istimali alati siwaki. Ini bab yang menjelaskan tentang menggunakan alat siwak. Wasiwaku mustahabun fi kulli halin illa ba'da zawali lis-shaim. Wasiwaku, dan adapun siwak itu mustahabun ialah disunahkan. Jadi hukum bersiwak itu adalah sunnah. Sunnah artinya jika dikerjakan mendapatkan pahala, jika ditinggalkan juga tidak apa-apa. Tapi sebaiknya ya dikerjakan, karena daripada tidak mendapatkan apa-apa kan mending kita dapat pahala ya. Jadi siwak itu mustahabun, disunahkan, fi kulli halin, dalam setiap keadaan, dalam kondisi apapun kita disunahkan untuk bersiwak. Tidak harus selalu ketika akan melakukan sholat atau ibadah yang lain. Illa, kecuali ba'da zawali, setelah zawali, condongnya matahari, lis-shaimi, bagi orang yang berpuasa. Jadi kalau mataharinya sudah condong atau sudah agak bergeser ya, itu maka tidak mendapatkan kesunahan untuk melakukan siwak. Kemudian wahwa, dan adapun siwak, siwak atau siwak itu fi salasati mawadi'a, di dalam 3 kondisi. Asyaddu ialah sangat, istihbaban disunahkan. Dalam 3 kondisi siwak itu sangat disunahkan. Kondisi apa saja itu? Yang pertama, inda taghayyuril fami, ketika berubahnya mulut, min azamin, dari azam itu adalah berubahnya kondisi keadaan dalam mulut, mungkin karena lama diam atau mungkin karena makan sesuatu yang makanannya itu bisa menyebabkan mulut kita bau, maka disunahkan untuk bersiwak. Wa ghairuhu, dan yang lain-lainnya. Kemudian wa indal qiyami minan naum, dan ketika bangun tidur. Jadi yang benar itu bangun tidur ku terus bersiwak, bukan bangun tidur ku terus mandi ya. Oke, yang berikutnya adalah wa indal qiyami ila sholati, dan yang berikutnya yang disunahkan untuk bersiwak adalah ketika akan melaksanakan sholat. Jadi dari sini bisa kita pahami bahwa ada 3 waktu yang itu sangat disunahkan untuk bersiwak. Ketika berubahnya kondisi mulut, kemudian ketika bangun tidur, dan ketika mau melaksanakan sholat. Oke, berikutnya kita dapat memahami dari penjelasan yang paparan yang tadi bahwa bersiwak itu hukumnya sunnah dalam setiap keadaan kecuali setelah condongnya matahari bagi yang berpuasa. Bersiwak sangat disunahkan dalam 3 waktu, yaitu saat terjadi perubahan bau mulut karena azam, atau diam yang lama atau tidak makan yang lama. Diam lama dan tidak makan lama itu juga menyebabkan kondisi mulut berubah. Sebab lain misalnya karena makan bahan makanan yang berbau menyengat seperti makan bawang, jengkol, ya itu juga menyebabkan mulutnya bau. Apalagi pete, ya itu juga bikin mulut jadi bau, maka disunahkan untuk bersiwak. Setelah bangun tidur, setelah bangun tidur, begitu kita bangun tidur langsung sampean cari siwak. Kemudian ketika hendak melaksanakan sholat,
ketika Anda melaksanakan sholat, kita disunahkan untuk juga melakukan amaliyah atau praktek untuk bersiwak. Oke, kita lanjutkan ya. Dalam bersiwak itu diutamakan memakai jenis kayu arok. Kayu arok itu apa ya? Ya pokoknya kayu yang biasa digunakan untuk bersiwak. Saya kira kalian sudah pernah melihatnya. Namun apabila menggunakan selain kayu tersebut, yang penting adalah kasar seperti gosok gigi, maka tetap mendapatkan kesunahan. Demikian disampaikan banyak ulama, termasuk diantaranya Imam Nawawi. Bersiwak juga disunahkan dilakukan secara berulang kali untuk sholat yang mempunyai takbiratul ihram berulang-ulang, seperti sholat taraweh, duha, sholat qobliyah, ba'diyah yang 4 rakaat, juga yang dilakukan dengan 2 kali salam dan lain sebagainya. Kesimpulannya bahwa redaksi paparan ini adalah berasal dari hadis Nabi yang ada kalimat atau frasa, niscaya saya perintahkan kepada mereka untuk bersiwak setiap kali sholat. Idza arada yusolliya sholatan dzata taslimat katarawih wadduha warba rakaat sunnat tadhuhri awil asri wa tahajjud wa nahwa dzalik ustuhibba ayastaka likulli rakaatain liqoulihi sallallahu alaihi wasallam la amartuhum bisiwaki inda kulli sholatin au ma'a kulli sholatin wa huwa hadisun sahihun kama sabaq. Ini adalah hadis yang mendasari bahwa kita harus sering melakukan siwak ya di waktu-waktu seperti sholat-sholat yang telah disebutkan. Oke, lanjutannya berikut saya paparkan di sini kesunahan dalam bersiwak sesuai dengan kitab Al-Baijuri. Ada kitab Al-Baijuri juz 1 halaman 84 sampai 85. Ini ada banyak keutamaan atau banyak hal-hal yang bisa kita lakukan ketika kita bersiwak ya, atau ketika mau bersiwak. Yang pertama dimulai dengan niat. Bersiwak menggunakan tangan kanan, jari kelingking berada di bawah batang siwak atau sikat gigi. Disunahkan menelan ludah pada kali pertama memulai bersiwak, walaupun kayu atau batang siwak yang dibuat untuk gosok gigi tidak dalam kondisi baru. Panjang batang sikat gigi atau kayu siwak makruh jika lebih panjang dari 1 jengkal. Kemudian disunahkan ada guritan-guritan celah pada kayu siwak, atau kalau dalam sikat gigi ada sudah cukup karena ada bulu-bulunya. Jadi kalau dalam sikat gigi itu sudah dianggap mendapatkan keutamaan siwak ya, karena sudah ada bulu-bulunya. Kemudian bersikap tenang dan diam. Nah, ini makruh bersiwak sambil berbicara atau berbincang dengan orang lain. Lah nanti kalau bersiwak sambil ngobrol lah nanti nyiprat semua, kan kasihan orang lain ya. Kemudian disunahkan memulai bersiwak dari area mulut bagian kanan sampai separuh, baru bagian separuh yang kiri. Kemudian sunnah menggosok bagian pangkal gigi geraham baik secara membujur maupun melintang. Sunnah menggosok bagian langit-langit mulut dan gigi-gigi yang masih tersisa secara melintang. Kemudian menggosok bagian lidah secara membujur. Kalau nggak sakit digosok tidak apa-apa. Kalau merasa sakit ya tidak usah juga tidak apa-apa, karena ini merupakan bagian-bagian keutamaan yang mungkin bisa kita lakukan, mungkin saja tidak. Kemudian gosok-gosokan dilakukan secara lembut dan pelan-pelan biar tidak sakit. Oke, itu adalah kesunahan dalam bersiwak ya, sesuai dengan yang dijelaskan di kitab Al-Baijuri. Oke, semoga bermanfaat dan terus belajar dan coba untuk dipahami. Besok kita akan melakukan diskusi. Besok kita akan melakukan diskusi tentang siwak ini ya, dipersiapkan. Baik, saya kira cukup sampai di sini dan saya mohon diri. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi